Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Ilmi Fauzi dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi Foxit PDF Editor Profesional. Sebagaimana ada di layar ini, ada beberapa poin yaitu dari A sampai H.2. Semua ini bisa kita akses menggunakan aplikasi Foxit. Baik, sebelum itu kita sediakan folder kosong yang berisi beberapa poin tadi, A sampai H.2, lalu logo UIN Imam Bonjol Padang, dan tugas akhir yang kita gunakan untuk bahan praktek pada saat ini. Baik, langsung saja masuk ke poin A, yaitu konversi file full text skripsi menjadi PDF. Di sini langkah-langkahnya yaitu kita tekan dokumen yang mau kita ubah menjadi PDF. Lalu kita cari convert to PDF in Foxit PDF Editor. Di sini kita memang membutuhkan waktu untuk mengkonvertingnya. Kita tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat kita tunggu, seperti inilah hasilnya setelah kita konversi menjadi PDF. Lalu langkah selanjutnya kita save as, browse, kita letakkan di bagian folder yang telah kita buat tadi, di bagian konversi PDF. Kita simpan. Setelah kita simpan tadi, berarti tugas kita bagian A sudah selesai. Baik, selanjutnya kita melakukan poin B, yaitu memasang watermark dengan logo lembaga. Sebelum itu PDF yang telah kita simpan di poin A tadi kita salin dan kita pindahkan ke poin B. Lalu kita buka dokumen ini menggunakan aplikasi Foxit. Lalu kita akan memasangkan watermark di dokumen ini. Langkah pertama itu kita tekan organizing, terus kita cari bagian watermark, selanjutnya add. Kita tekan bagian file, terus browse, kita cari logo UIN yang telah kita sediakan tadi. Lalu kita atur bagian opacity-nya ke 25, terus di bawahnya ke 40.
Lalu bagian sini kita tekan bagian upper behind pick. Terus kita tekan OK. Telah terpasang watermark di dokumen yang ini. Langkah selanjutnya tuh kita save as, browse, terus kita cari folder yang telah kita sediakan tadi. Lalu kita pindahkan ke folder B. Kita ubah namanya jadi, kita tambahkan jadi WM dan kita simpan. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu. Kita buka dengan menggunakan aplikasi Foxit lagi. Beginilah bentuk kalau sudah terpasang watermark di dokumen ini. Langkah selanjutnya C, menambahkan bookmark hanya diterapkan untuk bab 1 dan bab 3 saja. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin C, menambahkan bookmark atau daftar isi. Langkah pertama sama seperti yang langkah tadi. Kita masuk ke folder yang kita buat. Kita salin bagian dokumen yang telah kita buat pada poin B. Kita pindahkan pada poin C. Lalu kita buka dokumen ini menggunakan aplikasi Foxit. Cara menambahkan daftar isi atau bookmark, kita lihat pada bagian sebelah kiri. Di sini tertulis keterangannya bookmark. Di sini kalau misalnya daftar isinya tidak dibuat secara otomatis, maka di sini kosong. Kita akan membuat daftar isi atau bookmark secara manual. Langkah pertama, kita tekan bagian plus. Kita buat halaman sampul. Lalu kita salin bagian kata pengantar. Kita salin, lalu kita tekan bagian plus. Di sini langsung terbuat tulisannya. Selanjutnya masuk pada abstrak. Di sini kita salin seperti tadi. Lalu kita tekan plus. Selanjutnya kita salin lagi bagian daftar isi. Kita salin. Lalu kita tekan plus. Selanjutnya pada bagian daftar gambar kita salin. Lalu kita tekan plus lagi. Selanjutnya jangan lupa buat daftar tabelnya juga, kita salin lalu kita tekan plus. Di sini kita sudah memasuki pembuatan bagian bab 2-nya. Di sini kita salin bab 2, salin lalu kita tekan plus lagi.
Lalu kita masukkan, kita salin poin pada bab 1. Kita salin, lalu kita tekan plus. Di bagian poin bab 1 ini kita jorokkan ke dalam seperti ini. Selanjutnya poin B pada bab 1. Kita salin, kita tekan plus lagi, lalu kita sama ratakan dengan poin A. Nah, begitu. Selanjutnya kita masuk ke poin C pada bab 1. Kita salin, kita tekan plus. Selanjutnya poin D pada bab 1, kita salin lagi, terus kita tekan bagian plus. Selanjutnya kita salin bagian E pada poin bab 1, kita tekan plus. Berikutnya poin F, kita salin, kita tekan plus lagi. Selanjutnya kita masuk ke poin G pada bab 1, kita salin dan kita tekan plus lagi. Nah, pada bab 1 telah siap. Selanjutnya masuk kepada bab 2. Kita salin, lalu kita tekan plus lagi. Pada bab 2 ini kita sama ratakan. Pada bab 2 kita sama ratakan. Nah, di sini sudah sama rata. Teman-teman, agak sedikit ada kendala. Masuk pada bab 2, sama seperti yang di atas tadi, kita salin poin A pada bab 2, kita salin, lalu kita tekan plus. Sorry kawan-kawan, salah. Kita salin poin A pada bab 2, lalu kita tekan plus. Di sini sama seperti poin-poin pada bab 1, kita jorokkan ke dalam. Lalu selanjutnya kita salin pada poin B. Kita salin, lalu kita tekan plus lagi. Selanjutnya kita salin poin C pada bab 2. Kita tekan plus lagi. Selanjutnya poin D, kita salin, kita tekan plus lagi. Nah, di poin D ini ada bagian nomor. Sini kita salin juga.
salin, kita tekan plus. Di bagian nomor 1 ini kita jorokkan ke dalam lagi. Langkah selanjutnya nomor 2, kita tekan plus. Nomor 2 kita sama ratakan dengan nomor 1. Selanjutnya nomor 3, kita salin lalu kita tekan plus. Selanjutnya nomor 4, kita salin lalu kita tekan plus lagi. Selanjutnya nomor 5, kita salin lalu kita tekan plus lagi. Selanjutnya masuk ke nomor 6, kita salin lalu kita tekan plus. Di bab 2 kita sudah selesai, maka lanjut pada bab 3 sampai ke daftar pustaka. Di sini saya akan skip ini, nanti pas di dekat dengan daftar pustaka akan saya lihatkan kembali. Baik teman-teman, di sini saya sudah hampir siap bagian pembuatan daftar isi, tinggal bagian pembuatan daftar pustakanya lagi. Sini kita salin. Sudah. Langkah selanjutnya kita save. Kita tekan save. Maka di sini dia langsung tersave sendirinya secara otomatis. Sudah tersave di bagian sini. Langkah selanjutnya jadi tugas kita pada bagian C menambahkan bookmark sudah selesai. Selanjutnya poin D, memecahkan file per bab. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka folder, kita salin bagian dokumen di poin C, kita pindahkan ke bagian poin D. Lalu kita tekan dokumen ini, kita buka dengan menggunakan aplikasi Foxit. Di sini kita akan mengerjakan bagian memecahkan file. Di sini caranya yaitu kita tekan lalu kita pencet shift pada bagian ini. Lalu kita tekan, kita extract page. Lalu kita tekan OK. Setelah itu kita save as, browse, kita simpan di tempat folder yang kita siapkan tadi.
Di bagian D, namanya kita ubah menjadi halaman awal. Halaman awal kita simpan. Baik, selanjutnya kita akan memisahkan bagian bab 1 sampai akhir bab 1. Lalu kita ekstrakkan lagi. Kita tekan OK. Lalu kita save as, browse, kita simpan di tempat tadi folder yang kita siapkan. Nah, di sini saya akan mengubah namanya menjadi bab 1. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan memisahkan bagian bab berikutnya, itu bab 2. Tekan lagi, kita ekstrak teks lagi, lalu kita tekan OK. Di sini sudah terpisahkan bagian bab 2-nya. Lanjut kita akan nge-save. Kita tekan save as, browse. Di sini saya akan mengubah namanya menjadi bab 2. Kita simpan. Baik, selanjutnya masih seperti yang sama, kita memisahkan bagian bab 3. Kita tekan, kita ekstrakkan lagi, kita tekan OK. Nah, di sini kita bakal nge-save, lalu browse. Di sini kita mengubah namanya lagi menjadi bab 3. Lalu simpan. Baik, lanjut ke bab berikutnya. Kita masuk ke bab 4. Masih sama, kita tekan extract specs, lalu OK. Di sini saya akan nge-save. Kita save as, browse. Kita ubah menjadi bab 4. Kita simpan. Berikutnya kita masuk ke bab 5. Kita akan ekstrak lagi, lalu kita tekan OK. Di sini sudah terpisahkan bagian bab 5. Di sini saya akan nge-save. Lanjut ke browse, kita
kita letakkan di folder yang kita buat tadi, lalu kita ubah namanya menjadi bab 5. Di sini sudah terpisahkan bab per bab dari bab 5, 4, 3, 2, 1 dan halaman awal. Di sini kita bisa lihat di bagian folder yang kita buat tadi, hasil dari memecahkan bab per bab. Begini bentuk hasilnya. Baik, selanjutnya kita langsung ke bagian E, combine file PDF yang terpisah untuk file paket file terbuka dan file tertutup. Selanjutnya tugas kita yaitu bagian E, mengcombine file PDF. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka folder yang telah kita siapkan tadi. Kita cari bagian poin D, lalu kita salin bagian yang telah kita kerjakan tadi. Kita pindahkan ke poin E. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi Foxit PDF, lalu kita cari bagian convert, lalu kita cari combine file. Lalu kita tekan add file. Selanjutnya kita memilih bagian instruksi yang telah Ibu berikan, yaitu bagian halaman awal, bab 1 dan bab 5. Lalu oke. Di sini kita harus menyusun biar tidak terbalik-balik. Sudah, langsung kita combine. Nah, beginilah hasil dari combine halaman awal, bab 1 dan bab 5. Langkah selanjutnya kita akan nge-save as, browse, lalu kita cari folder yang telah kita siapkan tadi. Kita buat di bagian poin, kita masukkan di poin E. Di sini namanya kita buat halaman awal, bab 1 dan bab 2. Kita simpan. Selanjutnya kita akan mengcombine bagian bab 2, 3, dan 4. Langkah pertama, kita cari folder tadi yang telah kita siapkan. Sorry teman-teman, salah. Saya langsung saja membuka aplikasi Foxit. Lalu membuka bagian convert. Di sini kita pilih bagian combine file. Lanjut, kita tekan add file. Di sini kita memilih bagian bab 2, bab 3 dan bab 4. Di sini kita akan mengcombine filenya. Kita tekan buka. Lanjut, kita lihat terlebih dahulu apakah dia sudah sesuai urutan. Langkah selanjutnya kita tekan combine. Baik teman-teman, di sini kita sudah mengcombine per babnya dari bab 2, 3 dan 4. Selanjutnya kita akan save as, lalu browse. Lalu kita cari folder yang telah kita siapkan tadi. Folder
tekan bagian E. Di sini kita buat namanya bab 3, bab 4 dan bab 5. Kita simpan. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengcombine bagian-bagian yang instruksi yang telah disuruh ibu. Ini mengcombine bagian bab 3, bab 4 dan bab 5. Sedangkan ini bagian halaman awal bab 1 dan bab 5. Di sini kita bisa cek bagiannya. Sudah ada bagiannya. Ada yang salah saya. Baik teman-teman, di sini instruksi selanjutnya yaitu bagian F. Yang E kita sudah siap. Selanjutnya bagian F. Teman-teman, tugas kita selanjutnya itu poin F, menambahkan metadata pada file PDF, file terbuka dan tertutup. Langkah pertama yaitu kita buka folder yang telah kita buat tadi. Kita buka bagian poin E. Baik teman-teman, sebelum kita salin, kita pindahkan ke poin F, sebaiknya kita ubah namanya terlebih dahulu. Kita buka dokumen tadi. Di sini kita cuma menambahkan name dari si penulis. Lalu kita buka poin E lagi. Di sini kita bakal menambahkan name dari si penulis. Lalu kita salin, kita pindahkan ke folder poin F. Lalu satu lagi, bagian halaman kita pindahkan juga. Pindahkan ke poin F. Baik teman-teman, di sini saya sudah mengubah name-nya, menambah name-nya. Langkah selanjutnya kita buat metadata file terbuka terlebih dahulu. Baik, di sini kita buka dengan aplikasi Foxit. Langkah selanjutnya yaitu kita tekan bagian file, lalu pilih properties. Di sini kita bisa membuat metadatanya. Di sini kita membuat judul. Di sini kita tinggal menyalin saja. Lalu kita tempel di bagian titel. Subjeknya yaitu ilmu perpustakaan. Kreatornya Microsoft Word. Di pengarangnya di sini kita tinggal salin saja. Kita salin. Lalu kita tempel. Di bagian producer kita buat Foxit PDF editor
profesional. Di bagian sini kata kuncinya tinggal kita lihat di dokumennya, bagian abstrak. Di sini ada kata kuncinya pengembangan koleksi dan perpustakaan. Kita salin, lalu kita tempel. Baik, langkah selanjutnya kita tinggal save-nya. Di sini sudah tersave secara otomatis. Kita tinggal membuat metadata bagian file tertutup. Langkahnya masih sama, kita buka dokumennya dengan menggunakan aplikasi Foxit. Lalu di sini sama seperti tadi, kita tekan file lalu properties. Di sini kita bisa membuatnya lagi. Di titel kita kita salin judul dari dokumen ini. Kita salin, lalu kita tempel. Subjeknya masih sama seperti yang tadi, ilmu perpustakaan. Lalu kreatornya Microsoft Word. Di bagian autornya si penulis. Di sini kita tinggal menyalin nama si penulis saja. Lalu kita tempel di bagian author. Lalu di bagian produser kita buat Foxit PDF editor profesional. Lalu di bagian kata kunci kita lihat di abstrak dari dokumen ini. Kita salin saja lagi. Salin. Lalu kita tempel saja. Setelah itu kita save bagian file tertutup. Baik teman-teman, di sini kita sudah membuat metadata dari file terbuka dan tertutup. Ini file terbuka, sudah ada metadatanya, dan ini file tertutup juga sudah ada metadatanya. Berikutnya kita masuk ke poin G, mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis. Selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke poin G, mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis. Langkah pertama yaitu kita buka folder tadi. Lalu kita buka bagian bookmark yang telah kita buat tadi, lalu kita buka menggunakan Foxit. Di sini sudah ada secara otomatis bookmark atau daftar isinya. Langkah selanjutnya yaitu buka file, kita pilih properties, lanjut ke initial view. Di sini kita ubah bagian navigasionnya dengan bookmark yang nomor 2. Selanjutnya kita klik bagian di bawah Windows ini. Selanjutnya kita save as. Kita save as. Kita save as, lalu pilih folder.
Lalu kita pilih bagian G, kita simpan di sini. Langkah selanjutnya yaitu kita lihat menggunakan aplikasi lain. Kita buka lagi, terus kita buka bagian poin G. Kita buka menggunakan VPS. Nah, di sini sudah ada secara otomatis bookmarknya ya teman-teman. Langkah selanjutnya di poin G telah selesai. Selanjutnya tugas kita yaitu membuat H.1. Selanjutnya masuk ke poin H.1, menambahkan security password dan batasan dokumen. Langkah selanjutnya yaitu buka folder. Kita salin terlebih dahulu bagian ini. Lalu kita pindahkan ke H.1. Setelah ini bagian yang mau kita kunci ini kita buka dengan aplikasi Foxit PDF Editor. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih bagian Protect. Selanjutnya pilih bagian ini dan pilih bagian yang paling atas. Lalu kita klik add dokumen. Oke. Passwordnya kita buat rahasia. Lalu kita klik permission. Kita klik paling atas, lalu yang ini kita klik juga. Lalu oke. Terus kita oke-kan. Oke. Di sini bagian bab 2, bab 3 dan bab 4 sudah terkunci, tidak bisa kita edit, kita ubah lagi. Jangan lupa kita save. Langkah berikutnya yaitu H.2, mengkonversi file PDF ke format PDF A. Langkah selanjutnya yaitu kita buka dokumen, folder. Lanjut kita salin lagi bagian ini. Salin, lalu kita pindahkan ke H.2. Di sini kita buka menggunakan Foxit Editor. Di sini bagian halaman awal bab 1 dan bab 5. Lanjut kita buka file. Kita buka bagian Save As, Browse. Kita pindahkan bagian dokumen, folder hasil ujian, lalu kita pindahkan ke H.2. Di sini kita ubah bagian bawahnya menggunakan jenis PDF A. Lalu kita setting ke PDF A 2B karena yang 2A tidak bisa di laptop ini. Lalu kita X, kita simpan. Di sini sedikit kita tambah name-nya ya teman-teman. Lalu kita simpan.
Nunggu beberapa saat. Baik, yang di sini sudah kita ubah. Sudah kita mengkonversi file PDF-nya. Yang berikutnya masih sama seperti yang tadi. Kita buka aplikasi, kita buka dokumen, folder hasil ujian, lalu H.2. Lalu bagian ini kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman, karena ada kesalahan tadi. Lalu kita buka dokumen, kita buka di poin G saja, bagian bab 2, bab 3, dan bab 4. Kita buka menggunakan aplikasi Foxit. Lalu ini hampir sama kayak yang pertama tadi. Kita buka file, kita buka save as, browse, lalu kita cari folder yang tadi, kita letak di H.2. Di sini kita ubah menjadi PDF A dan kita setting menjadi save as PDF A2B, karena yang 1B tidak bisa juga di laptop ini. Lalu kita add, kita simpan ya teman-teman, dan tunggu beberapa saat, dan sudah. Baik teman-teman, yang H.1 dan H.2 sudah selesai. Sekian pemaparan penggunaan aplikasi Foxit editor profesional. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya Adi Mafaid Ilmi Fauzi dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Pamit undur diri.